Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah dari Mas Agil Rian Saputra, yaitu kisah mantrik. Makin seru aja teman-teman, dan ini sudah masuk part ke-7 ya berarti ya. Makin seru aja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Sebelum 40 hari, kematian Bu Murni. Mantrik part 7. Semua orang yang berada di ruangan di salah satu bagian rumah Pak Mantrik terkejut atas pengakuan dari sosok yang mengaku sebagai Bu Berta atau Berta Sri Murni, mendiang dari istri Pak Mantrik. Bukan. Kamu bukan Bu Berta, sentak Romo sembari memajukan Rosario ke arah sosok itu. Semua orang melihat sosok hitam yang mengeluarkan suara mirip istri Pak Mantrik itu, tak terkecuali Rudi dan Romi yang kini mulai emosional mendengar ucapan yang begitu mirip dengan suara ibunya itu. Asu, kamu bukan ibuku. Pergi kamu dari sini, Asu, teriak Romi kini dengan bergetar menahan tangis, yang mana seketika membuat sosok yang tertawa itu kini berubah terisak. Romi, kowe wes wani karo ibu? Iya. Ucap sosok itu dengan tangis, yang ucapan itu segera ditampik oleh Romo Julius. Jangan percaya dengan apapun yang dikatakannya, ucap Romo dengan tegas. Di titik itu, otak awam akan merasa bahwa itu adalah memang benar Bu Berta Murni. Terlihat dengan Rudi dan Romi yang mulai agak goyah oleh isakan yang bersuara mirip ibunya itu. Pak Mujib yang berada di belakang tampaknya paham akan hal itu. Ia pun sigap berjalan maju dan langsung menarik kedua anak Pak Mantrik itu sambil berkata, "Bukan mas, itu bukan ibu, jenengan di belakang saya saja," ucap Pak Mujib saat itu, yang kini berganti di posisi paling depan sejajar dengan Romo Julius. "Sini maju, buktikan kalau memang benar pengakuanmu itu," sentak Pak Mujib kini, yang membuat sosok itu kembali mengganti tangisnya dengan suara tawa. "Sopo meneh menungso iki," ucap sosok itu yang kembali ditimpali oleh Pak Mujib. "Itulah buktinya kalau kamu hanya mengaku-ngaku saja. Jika benar kamu adalah Bu Berta, tidak mungkin kamu tidak kenal dengan saya. Saya Mujib Mujabah, salah satu manusia yang akan membuatmu menderita," tantang Pak Mujib sambil menunjuk-nunjuk ke arah sosok itu. Romo terlihat menoleh ke arah Pak Mujib. Ia tampaknya cukup heran dengan gaya Pak Mujib itu, dan anehnya entah takut dengan tantangan itu atau bagaimana, sosok itu seketika menghilang begitu saja beberapa saat setelah Pak Mujib memakinya. Suasana pun berubah senyap. Mereka semua kini tampak diam dan sepertinya masih mencerna kejadian yang begitu cepat itu. Sampai akhirnya Pak Mujib pun berkata dengan nada bicara yang terlihat lemas. "Sudah selesai nih Romo," ucap Pak Mujib sembari memegang tengkuknya. "Oh, sudah mas," jawab Romo yang gugup oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu, hingga mereka pun akhirnya kembali berjalan ke ruang tamu untuk menenangkan suasana.
Mereka kini duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah masing-masing. Romo terlihat berulang kali menggelengkan kepalanya. Rudi dan Romi tampak gundah mengusap-ngusap wajahnya, sementara Pak Mujib kini terlihat menyandarkan tengkuknya di kursi yang ia duduki sambil memejamkan matanya. Mereka semua tampak masih terdiam, seperti bingung untuk saling memulai obrolan pasca ketidakwajaran yang baru saja mereka alami itu, sampai tiba-tiba Romo pun berkata, "Demi Tuhan, seumur hidup baru tadi saya melihat wujud segamblang itu," ucap Romo yang langsung ditimpali oleh Romi. "Wah, sepertinya untuk selanjutnya saya tidak akan ikut, Romo. Saya tidak kuat. Mungkin jika 3 kali saja saya melihat seperti itu, sepertinya saya bisa gila, Romo," kata Romi dengan nada bicaranya yang masih bergetar. "Tapi apakah ini sudah selesai sampai di sini, Romo?" tanya Romi kembali. "Sayangnya belum. Kita akan lakukan pemberkatan lagi sampai nanti diri Pak Markus yang sebenarnya muncul, walau sedikit saja," jawab Romo yang ternyata tidak cukup difahami oleh anak-anak Pak Mantri. "Maksudnya bagaimana ya, Romo? Bisa dijelaskan secara sederhana?" Kini giliran Rudi bertanya dengan dahi yang mengernyit. Akan tetapi, belum sempat Romo menjawab pertanyaan itu, mereka semua pun seketika dikagetkan oleh sosok Pak Mantrik yang tiba-tiba saja sudah berdiri di antara ambang ruang tengah dan ruang tamu sambil berkata, "Kalau memang urusan kalian sudah selesai, silakan pulang," ucap Pak Mantrik yang cukup membuat mereka semua terperanjat. Semua orang terdiam dan tertegun melihat Pak Mantrik yang tiba-tiba saja sudah berada di situ. Sejenak mereka hanya diam memandang, seperti tak siap menanggapi keadaan itu, hingga beberapa saat kemudian Pak Mujiblah yang akhirnya berdiri dan menyapa Pak Mantrik sembari berkata, "Mas Seto, bagaimana kabarnya? Masih ingat toh sama saya?" tanya Pak Mujib sembari berjalan mendekati teman lamanya itu. Sesungguhnya saat itu Pak Mujib sudah merasa bahwa orang yang berada di hadapannya itu bukanlah sepenuhnya Pak Mantrik, melainkan tubuh temannya yang memang sedang dibelenggu oleh sesuatu. Dan benar saja, karena setelah itu, dengan sangat tak terduga, tiba-tiba saja Pak Mantrik mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya dan langsung menempelkan pisau itu di lehernya sendiri sambil berkata, "Lungo kabeh, aku njaluk kowe lungo kabeh. Pergi kalian semua. Saya minta kalian semua pergi," ancam Pak Mantrik dengan pisau di lehernya itu. Semua orang tentu berdiri panik, begitu juga dengan Pak Mujib yang posisinya paling dekat dengan Pak Mantrik. Pak Mujib pun sedikit memundurkan langkahnya dan dengan isyarat tangannya Pak Mujib pun kembali berkata, "Lawan mas, kita semua tahu jenengan bisa. Lawan iblis itu," kata Pak Mujib yang setelah itu diikuti juga oleh Romo Julius dan kedua anak Pak Mantrik. "Ayo Pak, lawan Pak. Ayo mas, ayo, Bapak pasti bisa," kata mereka serentak dan saling bersaut-sautan. Tapi respon Pak Mantrik saat itu hanya terkekeh aneh dan kembali mengancam dengan dirinya sendiri sembari berkata, yang mana kata-kata itu semakin menegaskan bahwa itu bukanlah Pak Mantrik. "Markus Seto Sumantri, kowe kabeh goleki wong iku, coba wae nek bisa." "Markus Seto Sumantri, kalian semua mencari orang itu, coba saja kalau bisa," ucap Pak Mantrik sambil terkekeh dengan suara yang sama sekali tidak terdengar seperti dirinya lagi. "Saiki karepmu piye? Mau bagaimana sekarang?" timpal Pak Mujib setelah itu yang segera dijawab oleh Pak Mantrik dengan cukup kasar. "Oh, menungso budak, goblok. Aku kan sudah bilang, kalian semua sekarang harus pergi," ucap Pak Mantrik yang kembali dijawab lagi oleh Pak Mujib. "Ya,
Aku karo konco-konco bakalan lunga. Tapi turunkan dulu pisau itu, jawab Pak Mujib sembari selangkah mendekati Pak Mantrik. Tapi sepertinya apa yang tengah menguasai tubuh Pak Mantrik itu cukup bebal. Saat itu dia justru berdebat dan ngeyel agar mereka lah yang terlebih dahulu pergi. Raiso, pokoknya kowe kabeh kudu lunga dhisik, jawab Pak Mantrik dengan pisau yang tampak mulai sedikit digesek untuk menambah ancaman. Mujib tampak menoleh ke arah Romo Julius dan tak apa yang menjadi isyaratnya. Yang jelas saat itu tiba-tiba saja Romo merogoh sakunya, mengambil sebotol kecil air suci dan langsung mencipratkannya ke arah Pak Mantrik. Pak Mantrik tampak menepis cipratan air itu, dan disinilah Pak Mujib memanfaatkan celah untuk merebut pisau itu dari tangan Pak Mantrik. Pak Mantrik memang sempat memberontak, tapi akhirnya pisau itu pun berhasil terlepas, walau membuat tangan Pak Mujib terluka karena harus merebutnya dengan memegang sisi bilanya yang tajam. Menungso licik, ucap Pak Mantrik dengan tatapan marah, yang setelah itu langsung berlari masuk. Kejar, kejar, ajak Pak Mujib bersama dengan itu. Seraya beranjak mengejar Pak Mantrik. Apa yang saat itu difahami mereka adalah mengejar Pak Mantrik agar tidak mengambil pisau lagi, hingga mereka pun berlari menuju dapur, yang mana itu adalah tempat di mana terdapat benda-benda tajam. Namun, anggapan mereka saat itu sepertinya salah, karena Pak Mantrik ternyata berlari masuk ke dalam kamarnya. Singkirkan semua benda-benda tajam, bawa jangan sampai ada yang tersisa, kata Pak Mujib sesampainya mereka di ruangan dapur. Mereka pun langsung bergegas meringkas benda-benda yang sekiranya bersifat tajam, memasukkannya ke dalam plastik, dan kini dibawa oleh Rudi. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana ini, Romo? Tanya Rudi kepada Pak Mujib dan Romo Julius. Setelah itu, yang mana Romo pun menjawab agar mereka semua menemui Pak Mantrik lagi. Kita pastikan dulu keadaan Pak Markus, pintar Romo Julius. Langsung tanpa banyak kata lagi, detik itu mereka pun segera beranjak ke kamar Pak Mantrik. Sesampainya di depan kamar, Romo pun langsung mengetuk pintunya dan diikuti pula oleh Pak Mujib yang juga turut mengetuk pintu itu sembari memanggil nama Pak Mantrik. Tok tok tok, tok tok tok. Pak Markus, Mas Seto, Mas Markus, ucap Romo dan Pak Mujib yang sama-sama tengah mengetuk pintu kamar Pak Mantrik itu. Akan tetapi setelah beberapa kali ketukan dan panggilan, saat itu sedikit pun tak ada respon atau jawaban yang terdengar, hingga benih-benih kekhawatiran pun mulai membuat Rudi dan Romi menjadi panik. Duk duk duk, duk duk duk. Buka! Bukan, sentak Romi yang kini maju dengan sekonyong-konyong menggedor pintu kamar ayahnya itu. Begitu juga dengan Rudi yang tampak turut mengetuk dan memanggil-manggil ayahnya itu. Pak, wes toh Pak, jangan siksa anakmu seperti ini Pak, sentak Rudi pula dengan kata yang bergetar menahan tangis. Hingga setelah beberapa saat keadaan itu bertahan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendobrak pintu kamar itu. Dobrak, kata Pak Mujib. Mereka semua berjibaku mendobrak pintu itu dengan bahu, tubuh, dan tendangan-tendangan, sampai akhirnya pintu itu pun berhasil terbuka. Semua orang buru-buru masuk untuk melihat keadaan Pak Mantrik, dan dengan segera terlihatlah kini Pak Mantrik yang tengah berdiri aneh menghadap tembok di sudut kamar itu sembari mendesis, mengucap kata seperti mantra dengan cepat dan nada yang membisik. Pak Markus, panggil Romo yang juga diikuti oleh Pak Mujib. Ayo Mas Seto, jenengan pasti kuat. Keluarga semua sayang dengan jenengan, kata Pak Mujib juga.
Pamantrik tak bergeming oleh panggilan itu. Dia masih tetap menghadap tembok dan kini justru semakin kuat mengucap mantra aneh itu. Kian cepat dan kian terdengar dengan jelas hingga tiba-tiba saja bersamaan dengan itu Romi yang sepertinya merasa sudah tidak sanggup melihat keadaan itu pun menangis dan memohon, bahkan sambil bersujud meminta agar makhluk itu keluar dari tubuh sang ayah. Siapapun kamu, tolong keluar dari tubuh bapakku. Dia sudah cukup menderita, kata Romi bersujud dengan tangisannya yang sudah pecah. Dan disinilah baru Pak Mantrik akhirnya merespon. Dia seketika berhenti mendesis dan perlahan membalikkan badan hingga matanya kini mulai menatap tajam menerawangi satu persatu orang yang sekarang sedang berada di dalam kamarnya itu. Romo kini mulai berdoa dengan kencang, sementara Pak Mujib yang perlahan mendekati Pak Mantrik hingga tatapan tajam itu seketika berubah menjadi sayu dan disusul oleh tangis suara memohon. Tolong ya aku. Ucapan itulah yang kini keluar dari mulut Pak Mantrik sembari menangis. Dan untuk kali ini suara yang keluar sepertinya adalah suara asli dari Pak Mantrik yang mulai mencoba menguasai tubuhnya lagi. Ayo Mas Seto, lawan Mas Seto, lawan, ucap pemujib di antara doa-doa dari Romo Julius. Harusnya ini adalah pertanda baik karena akhirnya Pak Mantrik mulai sadar akan raganya, tetapi sayangnya itu tidak bertahan lama karena tak lama kemudian jin ataupun lelembut ataupun iblis itu kembali menguasai tubuh Pak Mantrik dengan pekik tawanya sebagai pertanda. Cukup, wes weru Mantrik toh. Sudah melihat Mantrik toh, ucap sosok yang kembali menguasai tubuh Pak Mantrik itu dengan tawa ejeknya. Saat itu Romo Julius masih terus saja berdoa sampai ia mulai merasa bahwa lidahnya kian keluh dan agak sulit untuk berucap. Tapi dalam keadaan itu Romo terlihat masih berusaha sekuat mungkin untuk tidak berhenti dalam doanya. Hingga roh jahat itu pun kini mulai mengoceh tak karuan dengan semua makian dan kata-kata kotor yang terucap lewat mulut seorang Pak Mantrik. Ocehan sang iblis, lelembut atau roh jahat itu kini saling bersautan dengan doa yang Romo ucapkan hingga mulai membuat makhluk yang sedang berada di dalam tubuh Pak Mantrik itu merasa marah dan terganggu. Menang? Iso menang pora? Romo, kalau kamu tidak bisa diam, akan aku siksa orang ini, sentak roh jahat itu sambil menunjuk ke arah Romo. Menimbang ancaman itu, Romo pun mau tak mau tersentak dan menghentikan doanya. Namun selayaknya iblis, memanglah tak akan pernah bisa dipercaya karena diamnya Romo yang berhenti berdoa itu justru kini langsung disambut tawa dan juga olok-olok oleh makhluk gelap yang sedang merasuki Pak Mantrik itu. Tak kira kowe ki kendel Romo. Katanya beberapa saat setelah doa Romo berhenti. Dalam keadaan itu Romo hanya bisa menghela nafasnya. Tentu terasa jelas bahwa iblis itu memang tengah mempermainkan mereka semua. Sampai pada akhirnya kini giliran Pak Mujiblah yang seperti mulai kehilangan kesabarannya. Wes sing pengecut, wes yang sebenarnya pengecut, beraninya menumpang lewat raga manusia. Kalau kowe berani keluar bertarung dengan saya, tantang Pak Mujib kepada makhluk itu, yang mana seketika membuat makhluk itu terdiam. Untuk sejenak suasana pun menjadi senyap walaupun tak merubah rasa tegangnya. Namun entah bagaimana atau apa sebabnya, tak lama setelah itu tanpa diduga-duga Pak Mantrik pun lemas dan terhuyung jatuh ke lantai. Angkat, ungkap Pak Mujik yang segera ditanggapi oleh Rudi dan Romi yang langsung meraih tubuh ayah mereka dari lantai. Bawa keluar saja, masukkan ke kamar lain,
kata Romo setelah itu seraya hendak turut mengangkat tubuh Pak Mantrik. Akan tetapi di sini keganjilan pun kembali mereka rasakan ketika mereka berempat terlihat sangat sulit dan payah saat mencoba untuk menggotong tubuh Pak Mantrik secara bersama-sama. Tubuh Pak Mantrik saat itu menjadi sangat-sangat berat. Bahkan dengan tenaga mereka berempat, Pak Mantrik terlihat hanya terangkat sekira 1 jengkal saja dari lantai. Berulang kali mereka berupaya sekuat tenaga, tapi tetap saja tidaklah bisa sampai akhirnya. Karena Pak Mantrik tetap harus dikeluarkan dari kamar, mereka pun memutuskan untuk menggesernya sedikit demi sedikit. Sangat tidak masuk akal, mereka berempat yang kini menggeret tubuh Pak Mantrik yang tidak begitu besar itu tampak payah dan kewalahan. Bahkan mereka hanya sanggup menggeretnya beberapa meter saja keluar dari kamar. Mereka berempat hampir putus asa untuk memindahkan Pak Mantrik itu, tapi tentunya tidak mungkin bila mereka menyerah begitu saja. Hingga upaya terakhir pun keluar dari mulut Romi yang memberikan ide untuk menggelindingkan tubuh ayahnya itu layaknya memindahkan batu. Gelindingan saja, kalau ini tidak ada jalan lain, ucap Romi yang terengah sambil bertolak pinggang, yang mana mau tak mau cara itu pun disetujui oleh yang lain meski nantinya akan bisa melukai bagian tubuh Pak Mantrik. Ya wes, ayo tanggap Rudi yang langsung diikuti oleh Romo dan Pak Mujib. Maafin Rudi ya Pak, kata Rudi kepada Pak Mantrik yang masih tak sadarkan diri itu sembari bersiap untuk mendorong tubuhnya. Bawa ke kamar mana? Tanya Romo Julius yang dijawab oleh Romi. Ke kamar saya saja, yang tempat tidur di bawah, kata Romi yang juga sudah turut bersiap memegang tubuh ayahnya itu. Hingga mereka semua pun mulai berjibaku mendorong tubuh Pak Mantrik, menggelindingkannya sejengkal demi sejengkal sampai akhirnya setelah semua upaya yang melelahkan itu, Pak Mantrik pun berhasil dipindahkan ke kamar Romi dan dinaikkan terbaring ke atas kasurnya. Dengan kepak tangannya, Romo Julius kini mulai membersihkan bagian tubuh dan pakaian Pak Mantrik yang tampak terkena debu lantai. Waduh, bener lecet-lecet ini, ucap Romo yang saat itu menyadari ada luka-luka di kening dan sekitaran wajah Pak Mantrik. Yang mana sesuai dugaan mereka sebelumnya, luka itu pasti dikarenakan hentakan dari tubuh yang digelindingkan tadi. Ambil air hangat mas, sama obat merah buat nyeka bapak, pinta Pak Mujib setelah itu kepada Rudi dan Romi. Oh oke Pak, angguk Rudi yang setelah itu mengajak adiknya untuk menemani ke dapur. Ron, temani aku ke dapur, aku tidak berani sendirian, kata Rudi pada adiknya itu. Dan mereka pun segera bergegas berjalan cepat saling memegangi. Tapi sial, sesampainya di dapur ternyata tak ada air panas sama sekali, hingga mau tak mau mereka pun harus memasak terlebih dahulu. Kompor sumbu sudah dinyalakan, begitu juga dengan panci berisi air yang sudah diletakkan di atasnya. Mereka pun kini tampak menunggu air itu matang. Beberapa saat mereka terlihat saling diam, tak ada pembicaraan sampai akhirnya Romi yang sepertinya hatinya sudah mulai sedikit lega pun mengeluarkan rokok dan menawarkannya kepada Rudi sang kakak. Rokok mas, tawar Romi kepada kakaknya itu. Sembari menunggu air itu panas, mereka pun kini merokok dan mulai saling mengobrol, yang mana topiknya tentu niscaya tak akan jauh dari apa yang baru saja mereka alami sekarang. Bagaimana kita tega bisa pulang kalau harus ninggalin bapak yang sedang seperti itu, kata Rudi di awal obrolan seraya melihat ke arah jam tangannya yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. Ya juga sih mas, tapi kalau saya sih mau aja nginep di sini, asalkan Mas Rudi juga, tanggap Romi yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Rudi. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi nanti kita minta petunjuk dulu sama Romo dan Pak Mujib, kata Rudi bersamaan dengan kedatangan Pak Mujib yang ternyata menyusul mereka ke dapur.
Ngerebus dulu Pak, soalnya ndak ada air panas ternyata, tanggap Romi atas kedatangan Pak Mujib. Oh ya sudah, saya pikir panjenengan semua kenapa-napa, jawab Pak Mujib yang tak lama kemudian ditanya oleh Rudi. Oke Pak, Eh, nanti kami bagaimana ya Pak? Apa perlu saya dan adik saya ini menginap untuk nungguin Bapak? Soalnya kalau kami harus ninggalin Bapak dengan keadaan seperti itu, terus terang saja kami juga tidak tega. Tapi kami manut juga sih. Bagaimana baiknya menurut jenengan? Tanya Rudi, dan setelah itu tak lama ditanggapi oleh Pak Mujib. Pak Mujib tentu paham dengan kekhawatiran Rudi ataupun Romi, namun saat itu beliau sangat tidak menyarankan kalau kedua anak Pak Mantrik itu berlama-lama berada di sini karena beberapa resiko. Sebenarnya bisa saja, tapi apakah panjenengan semua sanggup bila nanti harus berhadapan dengan makhluk itu lagi? Soalnya sudah secara terang-terangan iblis itu tidak suka kalau kita ada di sini. Sudahlah, kita nanti pulang saja, tidak apa-apa. Besok kan harus kerja juga toh. Untuk urusan Pak Seto, biar saya yang menjaganya dari jauh. Jelas Pak Mujib saat itu. Ah, ya sudah kalau begitu Pak. Terus habis ini bagaimana ya Pak? Apakah kita pulang begitu saja? Kini giliran Romi yang bertanya. Ya pulang, tapi kita siapkan dulu apa yang jadi keperluan Pak Seto, jawab Pak Mujib yang langsung disela oleh Rudi. Menyiapkan keperluan apa ya Pak maksudnya? Kata anak sulung pemantrik itu, hingga Pak Mujib pun menjelaskan. Jadi begini, dalam satu hari itu pasti ada beberapa waktu di mana Pak Seto ini sadar. Terbukti itu beliau juga selalu mandi dan makan toh. Nah, nanti setelah ini kita siapkan dulu keperluan beliau seperti makan, minum, dan juga rokok. Baru kita bisa dengan lega meninggalkannya. Setelah ini, panjenengan bisa keluar dulu cari makanan. Jam segini masih ada yang buka toh? Jelas Pak Mujib yang terdengar masuk akal. Oh ya, paling kalau jam segini ya nasi goreng. Habis ini kita akan keluar Pak untuk nyari itu, tanggap Romi yang bersama dengan itu suara gelembung dari air panas yang sudah matang. Singkat cerita mereka pun kembali ke kamar untuk menyeka wajah dan juga tubuh Pak Mantrik, memberikan obat merah pada luka-lukanya. Dan setelah itu kini giliran Rudi dan Romi yang keluar untuk membeli keperluan ayahnya itu. Tinggal kini Romo Julius dan Pak Mujib di dalam kamar duduk di dekat Pak Mantrik yang tampak tertidur pulas itu. Jujur Mas Mujib, saya ini sudah beberapa kali menangani jemaat saya yang terkena gangguan roh atau kuasa jahat. Semuanya tergolong mudah karena selalu selesai dengan sekali pemberkatan dan juga air suci. Tetapi untuk tahap menuju pengusiran, jujur ini adalah yang pertama Mas. Jadi saya sangat mohon sekali bantuan dari panjenengan, kata Romo yang tiba-tiba membuka obrolan. Oke Romo, saya seperti juga tidak akan bisa kalau melakukan ini sendirian. Pokoknya semua peran kita itu penting, baik panjenengan dan begitu juga dengan anak-anak Pak Seto ini. Tenang saja Romo, meskipun ini semua tidak mudah, tapi saya sangat yakin kalau Pak Seto akan sembuh sebelum 40 hari, tanggap Pak Mujib kepada Romo. Keluarga Pak Seto ini masih beruntung loh, karena tidak terlambat memberitahukannya kepada panjenengan. Coba saja kalau sudah lewat 40 hari, ujungnya nuwun sewu, bisa-bisa berakhir dalam pasungan. Inilah untungnya orang itu dekat dengan agama. Di antara anak-anak Pak Seto yang berpendidikan tinggi itu, imanlah yang akhirnya menjadi penyelamatnya untuk mau menempuh dan mempercayai hal seperti ini. Tambah Pak Mujib lagi. Ya, memang benar Mas Mujib. Orang yang pintar secara duniawi memang kadang sering menafikan hal-hal seperti ini. Merasa bisa menyelesaikan semua dengan akalnya. Rudi dan Romi itu juga saya pikir awal begitu. Tapi untung keluarga Pak Markus ini sangat dekat dengan gereja
Jadi apa-apa selalu konsultasi sama saya. Tanggap Romo. Oh iya Romo, jadi ingat tetangga saya. Ini hanya sekedar bercerita loh. Dia itu sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang mana juga mengalami hal yang hampir serupa dari awal. Sebenarnya saya dan orang-orang sekitar yakin kalau dia ini terkena tulah karena sudah dengan sengaja mengencingi pohon trembesi yang berada di dekat makam wali di desa saya. Saya agak lupa apa pemicunya. Entah memang tantangan dengan temannya atau bagaimana. Setelah itu, dia itu pun mulai berkelakuan aneh. Bisa dikatakan mulai kehilangan kewarasannya. Sebenarnya, hampir semua orang sudah menyarankan dan memberitahukan sebab akan hal itu. Tapi, karena saat itu keluarganya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau klinik seperti ini, akhirnya dia pun diikhtiarkan secara medis. Setiap hari, orang ini diberikan obat antidepresan. Tapi bukannya sembuh, malah jadi linglung dan semakin berkelakuan tidak wajar. Seperti memakan daging mentah, tidur di kuburan, tiba-tiba ada di atas genteng, hingga akhirnya dia hanya keluar masuk rumah sakit jiwa sampai meninggal, kata Pak Mujib yang sedikit bercerita. Wah, terus bagaimana keluarganya? Apakah akhirnya sadar sama hal itu? Tanya Romo yang malah penasaran dengan cerita itu, yang mana membuat Pak Mujib kembali meneruskan. Sadar Romo, ada satu yang akhirnya sadar, tapi beberapa hari sebelum orang itu meninggal, dan itu sudah terlambat karena tulahnya sudah lewat bertahun-tahun. Oh ya, saya juga ingat, sempat ada satu kali upaya ruqyah, tapi ya itu hanya membaik beberapa saat dan setelah itu kembali lagi sampai akhirnya meninggal. Jelas Pak Mujib yang setelah itu kembali berkata, sebenarnya tidak salah juga kalau tidak percaya. Toh itu juga sesungguhnya baik agar kita tidak menyentuh batas kesyirikan. Tapi menurut saya, yang selalu menjadikan salah paham adalah ketika menilai orang yang percaya sama dengan orang yang sudah melakukan kemusyrikan. Kita akan percaya, bukannya bersekutu. Ya, tapi itu pendapat saya saja. Tambah Pak Mujib yang mana cerita itu pun akhirnya terjeda oleh kedatangan Rudi dan Romi yang sudah kembali dengan makanannya. Nuhun sewu, sekarang kita makan dulu nggih. Ajak Romi kepada Pak Mujib dan juga Romo Julius saat itu. Kebetulan saya juga sudah lapar sekali. Tanggap Pak Mujib yang tak lama setelah itu disela oleh Romo. Tapi tidak apa-apa ini Thomas. Pak Markus kita tinggal di kamar sementara. Tanya Romo kepada Pak Mujib. Tidak apa-apa Romo, cuma sebentar kok, jawab Pak Mujib. Hingga mereka pun mulai beranjak ke ruang tamu dan setelah itu makan bersama. Tampak semua orang lahap, menyantap tanpa canggung. Sepertinya apa yang baru saja mereka lewati benar-benar menguras tenaga mereka. Romi pun membuka obrolan di tengah mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Oh ya Romo, ini besok filmnya langsung dicuci atau bagaimana ya? Kata Romi kepada Romo menjeda suapan nasinya, yang mana ia menanyakan akan dibagaimanakan roll film dari tustel yang mereka bawa. Memangnya rollnya sudah habis, kata Romo sambil mengunyah makanannya. Iya, sepertinya belum habis Romo, jawab Romi yang kembali ditanggapi oleh Romo. Habiskan saja dulu, buat besok juga ndak apa-apa. Nanti soal nyuci di tempat saya saja toh. Memang panjenengan sudah lupa kalau saya ini punya studio foto. Ucap Romo yang sedikit tergelak. Menit berganti dengan masing-masing dari mereka yang tampak sudah selesai dengan makannya. Dan setelah beberapa saat bersantai, Romo, Pak Mujib, Rudi dan Romi pun kembali lagi ke ruangan Pak Mantrik. Semuanya tampak bernafas lega melihat Pak Mantrik yang masih tertidur pulas, hingga Romi, Rudi pun mulai menata semua keperluan Pak Mantrik, mulai dari rokok, makanan, hingga minuman kemasan. Sepertinya masih enak kok kalau dimakan besok pagi, kata Rudi yang meletakkan bungkusan nasi goreng di nampan samping Pak Mantrik terbaring. Insya Allah masih enak mas,
daripada ndak ada, timpal Pak Mujib setelah itu. Oh ya, yang lupa dicek lagi pastikan tidak ada barang-barang tajam di rumah ini, oh, sambung Romo. Setelah semua sudah bisa dipastikan benar-benar aman, mereka semua pun lalu beranjak pergi dari rumah Pak Mantri. Sebenarnya cukup terlihat wajah-wajah khawatir dari Rudi dan juga Romi, akan tetapi di sisi lain mereka juga tak sanggup kalau harus berhadapan dengan makhluk itu lagi. Saya pulang dulu ya Pak, kata Rudi dan Romi sebelum beranjak pergi kepada sang ayah yang masih tampak tertidur. Dalam perjalanan pulang mereka, Romi, Rudi, Pak Mujib dan Romo Julius dari kediaman Pak Mantri waktu itu sudah hampir lewat tengah malam. Jalanan sudah terlihat sepi dan lengang. Namun, Rudi yang berada di kursi kemudi tampak tak mau menambah kecepatannya saat itu. Ia merasa masih ada yang perlu dibicarakan khususnya kepada Romo dan Pak Mujib. Oh iya, ini kita mau mampir dulu ke tempat Pak Tresno, apa ndak ya? Kata Rudi di tengah perjalanan yang mana segera ditanggapi oleh Romo Julius. Sepertinya ndak usah mas, sudah malam juga. Lagi pula besok kalian pada kerja juga toh. Dan sepertinya kalau panjenengan berkenan, besok kita akan melakukan pemberkatan lagi. Tanggap Romo Julius yang kali ini membuat Romi sedikit terkejut. Hah? Besok lagi ya Romo, kata Romi sambil menoleh ke kursi belakang tempat Romo Julius dan Pak Mujib duduk. Iya mas, tapi ya itu kalau panjenengan berkenan, jawab Romo lagi. Berarti saya harus ikut lagi, kata Romi sambil mengerutkan alisnya yang setelah itu langsung ditimpali oleh Rudi kakaknya. Rom, kalau itu dawuh atau perintah Romo, kamu ndak boleh membantah. Orang awam mana sih yang tidak takut menghadapi kejadian seperti tadi? Tapi ini semua kan untuk kesembuhan Bapak. Jadi ya kita sebagai perwakilan keluarga harus ikut. Anak Bapak itu kan cuma kita berdua. Sela Rudi atas pernyataan adiknya itu. Iya mas, sepurane. Saya tahu kalau itu cuma saya. Aduh, saya masih tidak siap loh mas, jawab Romi dengan wajah terpaksa. Yang mana setelah itu kembali bertanya kepada Romo. Memangnya harus berapa kali ya Romo kita melakukan pemberkatan di rumah, kata Romi lagi. Ya sampai keadaan menjadi pulih. Tapi baiknya berapa kali ya Mas Cip, sambut Romo seraya menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Pak Mujib. Ya manut Romo aja, tapi kalau menyesuaikan dengan adat Jawa, baiknya ya 7 kali menyimpulkan angka pitu, yang berarti pitulungan atau pertolongan, kata Pak Mujib berpendapat. Ya wes, cocok, saya yang akan manut panjenengan, jawab Romo sembari menganggukkan kepalanya. Dan tak lama setelah itu kembali berkata pada Pak Mujib. Oh ya Mas Cip, pokoknya jangan sungkan yo mengeluarkan cara yang panjenengan tahu. Mau cara apapun itu, yang penting kita ini jalan dalam tujuan yang sama, ucap Romo yang langsung ditanggapi oleh Pak Mujib sembari tertawa. Ya Romo, wah jenengan ini sepertinya merasakan gerak-gerik kesungkanan saya ya, jawab Pak Mujib sedikit tertawa. Ya tahu toh, orang saya juga sama-sama sungkan dengan jenengan. Tahu kan maksud saya, timpal Romo yang juga turut terkekeh. Siap Romo, pokoknya bagian saya itu tarung sama setannya. Dan bagian panjenengan yaitu membebaskan jiwa Pak Mantrek. Soalnya kalau sentuhan itu menurut saya hanya bisa dicapai oleh jalan rohani. Sampean tahu sendiri kan, tadi lelembut itu marah ketika Romo terus berdoa. Tahu kan maksud saya, ungkap Pak Mujib yang mulai kembali serius dan secara tersirat meminta Romo Julius untuk menyentuh jiwa Pak Mantrik yang terjebak itu lewat cara keagamaan, yaitu secara Katolik sesuai dengan ilmu pakem yang Romo Julius mengerti. Dan satu lagi Romo, ini saya yakin betul kalau nanti jin jahat itu akan mendatangi kita satu persatu. Nah, kalau saya sama Romo sih tidak masalah, tapi Mas Rudi sama Mas Romi ini loh harus kita bentengi dulu, tambah Pak Mujib yang langsung membuat Romo balik berkata.
Sebenarnya sudah dari kemarin, anak-anak Pak Markus ini saya berkati dengan doa. Tapi melihat kekuatan iblis tadi yang hanya berlari ketika terkena air suci dan setelah itu balik mengancam lagi, sepertinya kita butuh sesuatu yang lebih kuat lagi dari itu, Mas. Jawab Romo Julius yang bersamaan dengan itu langsung disela oleh Romi dengan sedikit panik. Waduh, memangnya begitu ya? Duh, tolong Pak Jip, Romo, berikan kami sesuatu. Kalau tidak ada kepastian, ya lebih baik kami tidur di gereja atau nginep di rumah Romo saja. Pintar Romi, begitu pula dengan Rudi yang setelah itu juga turut memohon. Duh iya Pak Jip, Romo, berikan kami sesuatu yang bisa melindungi kami dan keluarga kami. Timpal Rudi sembari semakin memelankan laju mobilnya. Pemujib tampak sedikit terkekeh mendengarnya dan tak lama kemudian ia pun berkata kepada kedua anak Pak Mantri itu, "Sudah, tenang Mas, nanti saya yang akan ngurusi. Yang penting sebisa mungkin panjenengan semua memupuk keberanian sebesar-besarnya dan jangan sampai ketakutan yang sampean rasakan lebih banyak dari keberanian yang panjenengan miliki. Karena rasa takut kita itu hanya akan membuat iblis itu semakin kuat." Jawab Pak Mujib yang kali ini ditanggapi oleh Rudi. Terus apa yang harus kita lakukan selain itu ya Pak Jib? Tanya anak sulung Pak Mantrik itu dan Pak Muji pun kembali menanggapi. Nanti sebelum pulang, panjenengan pinara mampir dulu di gubuk saya agar saya berikan sesuatu. Nah, tapi biar adil dan tambah kuat, saya mohon agar nanti Romo melakukan lagi pemberkatan doa keselamatan kepada panjenengan berdua. Begitu pula dengan saya yang juga akan melakukan hal serupa sesuai dengan kaidah yang saya mengerti. Berkenankan Romo melakukannya lagi, ucap Pak Mujib yang langsung diiyakan oleh Romo Julius. Mereka pun pada akhirnya mampir di rumah Pak Mujib dan tanpa basa-basi Romo Julius dan kedua anak Pak Mantrik itu pun dipersilakan masuk. Ayo, monggo, silakan masuk, ucap Pak Mujib sesampainya di ambang pintu rumahnya itu. Mereka pun segera duduk, sementara Pak Mujib kini langsung berjalan masuk ke ruangan dalam rumahnya itu. Tunggu sebentar, ke, ucap Pak Mujib seraya beranjak ke dalam. Rudi, Romi dan Romo Julius pun duduk menunggu di ruang tamu seraya memandangi dan mencermati begitu banyaknya foto yang dipajang di dinding ruangan itu. Hingga tak lama kemudian Pak Muji pun keluar lagi sembari membawa sebuah kotak kayu. Pak Muji pun segera duduk bersama mereka dan tak lama kemudian membuka kotak kayu yang ia bawa itu. Bismillah, ucap Pak Mujib sebelum membuka kotak itu hingga kotak pun terbuka. Dan setelah itu tampak Pak Mujib yang mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu itu dan langsung memperlihatkannya kepada Romo, Rudi, dan Romi. Sesuatu itu berupa 2 buah tali yang terbuat dari kain putih. Ini Mas, silakan. Satu untuk Mas Rudi dan yang satu lagi untuk Mas Romi, kata Pak Mujib sembari menyodorkan tali berwarna putih itu agar segera diterima oleh Rudi dan juga Romi. Nuhun sewu, ini apa ya Pak Jib? Tanya Romi kepada Pak Mujib dan langsung dijawab. Sudah, bukan apa-apa. Letakkan saja nanti di bawah bantal kalau panjenengan mau tidur. Tanggap Pak Mujib yang setelah itu segera mempersilahkan Romo untuk memberkati kedua anak Pak Mantrik itu. Nah, sekarang giliran panjenengan Romo, tambah Pak Mujib setelah itu yang tentunya segera disusul oleh Romo yang terlihat mengeluarkan 2 botol kecil yang berisi air suci dari dalam tasnya. Ini nanti bisa diminum beberapa tetes sebelum tidur. Tapi botolnya jangan dibuang, soalnya itu kenang-kenangan dari senior saya. Ucap Romo Julius yang tak lama kemudian segera mengajak kedua anak Pak Mantrik itu untuk berdoa. Ya sudah, ayo sekarang berpegangan tangan, mari kita berdoa, tambah Romo Julius yang segera ditanggapi oleh Rudi dan Romi yang tentunya langsung mengiyakan.
Dan di ruang tamu rumah Pak Mujib, kedua anak Pak Mantrik itu pun diberkati lagi dengan doa oleh Romo Julius. Dan setelah itu mereka pun berpamitan pulang. Sebelumnya matur sembah nuwun sangat nggih Mas Jip, sudah mau ikut ngupokoro mengupayakan semoga tidak mengganggu waktu panjenengan. Dan karena waktu juga sudah malam, sekarang kami mohon pamit. Besok kita bertemu lagi di rumah Pak Markus, ucap Romo yang mewakili Rudi dan Romi untuk berpamitan. Oke Romo, sami-sami, pokoknya saya akan ikut membantu dengan seluruh kemampuan saya sampai tuntas. Oh ya, berhubung sekarang panjenengan semua sudah tahu rumah saya, besok kalau mau jemput langsung ke sini saja. Tanggap Pak Mujib sebelum Romo dan kedua anak teman lamanya itu pulang dari rumahnya. Dari rumah Pak Mujib, akhirnya sampailah Rudi dan Romi di kediaman Romo. Beliau pun segera turun dan sedikit mengingatkan lagi kepada anak-anak Pak Mantrik itu akan agenda serupa yang akan mereka lakukan lagi pada besok malam. Sudah, panjenengan semua langsung pulang istirahat dan jangan lupa besok kita ke sana lagi, kata Romo beberapa saat setelah turun dari mobil. Oke Romo, siap. Tapi ini tusselnya gimana ya Romo? Mau dibawa Romo atau kami bawa pulang? Tanya Rudi setelah itu. Bawa saja ndak apa-apa, yang penting besok jangan lupa dibawa, jawab Romo. Baik Romo, ya wis, kami pulang dulu nggih. Matur sembah nuwun, jawab anak-anak Pak Mantrik itu seraya berpamitan dengan Romo Julius. Mobil pun kembali berjalan menuju rumah Romi untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan itu, Rudi tampak tidak terlalu cepat melajukan mobilnya. Ia sengaja melakukan itu agar bisa sedikit berbincang-bincang dengan adiknya. Kalau Bapak sembuh, saya mau nangkep pertunjukan wayang kulit buat Bapak, kata Rudi di tengah perjalanan dengan tiba-tiba yang tentunya langsung segera ditanggapi oleh Romi adiknya. Bagus itu Mas, Bapak pasti suka. Memangnya mau undang siapa ya dalangnya? Tanggap Romi atas ide dari kakaknya itu. Yang disenangi Bapak itu siapa itu? Dalang dari Klaten itu loh. Siapa ya? Ucap Rudi yang agak lupa dengan dalang wayang kulit yang beberapa tahun terakhir ini cukup digemari oleh Pak Mantri. Ki Anom Suroto maksudnya, jawab Romi yang ternyata langsung mengingatnya. Nah betul itu, Ki Anom, kata Rudi yang sejenak membuat alis Romi mengkerut. Bukannya Ki Anom sekarang sedang mahal-mahalnya ya? Ucap Romi yang kembali dijawab oleh Rudi dengan santai. Lah, tidak apa-apa, sekali-kali nyenengin Bapak seperti Bapak dahulu yang hampir selalu menuruti kemauan kita, jawab Rudi. Ya juga sih, ya wis, kita urunan saja Mas, separuh-separuh. Tidak ada ruginya juga membuat Bapak senang, tanggap Romi yang langsung setuju dengan pembicaraan itu. Obrolan di dalam mobil antara kakak beradik itu pun terus berlanjut hingga tak terasa mereka berdua telah sampai di rumah Romi. Mau mampir dulu ndak Mas, ngopi-ngopi, kata Romi beberapa saat setelah sampai di rumahnya. Gak usah Rom, udah malam gini, besok juga kerja. Kamu itu juga istirahat, besok itu kita masih akan butuh banyak tenaga, tanggap Rudi atas tawaran yang sebenarnya hanyalah sekedar basa-basi itu. Iya, oh ya Mas, untuk besok malam biar saya saja yang jemput ya, kata Romi yang seraya turun dari mobil. Mobil pun kini mulai berjalan meninggalkan rumah Romi dengan hanya Rudi yang kini berada di dalamnya. Wajahnya memang tampak lelah, akan tetapi untuk kali ini ia sedikit menambah kecepatannya agar bisa segera sampai di rumah. Selesai. Wow, luar biasa kisah Mantrik part ke-7, makin seru aja ya teman-teman ya. Dan di sini saya sangat suka nih sama gayanya Pak Mujib nih ya dalam menangani hal-hal gaib seperti ini. Jadi nggak seperti kebanyakan orang ya, Pak Mujib ini gimana sih ya, kayak agak sedikit nyeleneh ya, tapi berani, beliau berani banget. Jadi cukup unik dan nyentrik menurut saya cara dia menangani hal-hal seperti ini. Dan salah satunya adalah ketika Pak Mantrik mengacungkan pisau itu ke lehernya sendiri. Jadi sosok itu seperti kayak ngancem,
macam-macam gua habisin nih orang nih. Itu bukan Pak Mantrik ya. Dan di situ dengan beraninya bagaimana seorang Pak Mujib langsung menghampiri dan langsung diambil tuh pisau itu. Bahkan diambil itu bukan gagangnya teman-teman ya, ujung pisaunya diraih sampai tangannya berdarah. Jadi kenapa saya bilang unik juga, di sini kan sebenarnya hubungan mereka ini sudah cukup lama tidak bertemu, sudah lama nggak berkomunikasi, tapi begitu dia relanya tuh melakukan hal itu sampai berkorban, pasti berdarah kan tangannya kan, karena dia merampas pisaunya itu karena takut sampai melukai Pak Mantrik. Dan di sini saya suka banget nih sama karakter-karakter yang seperti Pak Mujib ini. Overall kisahnya keren banget dan makin penasaran aja buat besok teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk part ke-8-nya. Dan terima kasih saya untuk Mas Agil R. Saputra ya atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah saya selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.